Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan limpahan nikmat yang tak terkira sampai hari ini. Hingga akhirnya kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Melalui kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Mengapa Malam Lailatul Qadar Dirahasiakan. Memasuki 10 hari terakhir Ramadan, salah satunya yang istimewa adalah adanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang nilainya lebih baik dari amalan 1000 bulan. Meski begitu, malam Lailatul Qadar sangat dijaga kerahasiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, mengapa malam Lailatul Qadar dirahasiakan? Di 10 akhir bulan Ramadan, sejumlah masjid menggelar kegiatan Qiyamul Lail. Hal tersebut dilakukan demi mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya saja kapan waktu yang tepat untuk kepastian Lailatul Qadar tersebut masih misterius. Ramadan menjanjikan sejumlah anugerah, mulai dari ampunan dosa, dilipat gandakan pahala, diturunkannya Al-Quran, dan masih banyak lagi. Termasuk sederet keistimewaan itu adalah Lailatul Qadar. Malam yang menurut Muhyiddin Ibnu Arabi dalam Ahkamul Qur'annya sebagai kado istimewa bagi umat Nabi Muhammad yang nilainya tidak tertandingi oleh apapun. Dalam satu hadis terkait Lailatul Qadar, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kalian. Padanya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalangi darinya, sungguh ia telah terhalangi dari semua kebaikan, dan tidak ada yang terhalangi kecuali orang yang memang terhalangi dari kebaikan. Dari hadis di atas, Syekh Malal Ali Al-Qari menjelaskan bahwa orang yang terhalangi untuk melakukan kebaikan pada Lailatul Qadar tidak akan mampu melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ada banyak sekali hadis Nabi yang menjelaskan keagungan dan keutamaan Lailatul Qadar. Rasanya tidak cukup jika disebutkan satu persatu di tulisan singkat ini. Terkait ketetapan Lailatul Qadar, terjadi perbedaan pendapat. Ada banyak sekali pendapat tentangnya. Ibnu Hajar Al-Asqali dalam Fathul Bari menghimpun sebanyak kurang lebih 45 pendapat. Hanya saja, menurut Ibnu Hajar, pendapat yang paling unggul adalah yang mengatakan terjadi pada tanggal-tanggal ganjil. Lebih spesifik lagi, Imam Syafi'i mengatakan bahwa tanggal 21 dan 23 Ramadan yang paling potensial. Lain lagi dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan malam tanggal 27 Ramadan. Pendapat yang terakhir ini juga didukung oleh Syekh Nizamuddin An-Naisaburi dalam Ghororib Al-Quran wa Raqib Al-Furqan. Tentu, ada hikmah agung di balik dirahasiakannya malam agung itu. Berikut dipaparkan beberapa pendapat ulama terkait hikmah agung tersebut. Syekh Fahrudin Al-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib menjelaskan bahwa dalam beberapa hal terkait waktu memperoleh keutamaan dan balasan pahala besar dalam ibadah, sengaja Allah rahasiakan agar manusia berlomba-lomba memperolehnya, dimanapun dan kapanpun, tanpa memandang waktu ataupun tempat tertentu. Berikut Al-Razi menjelaskan yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merahasiakan Lailatul Qadar karena beberapa alasan. Pertama, Allah telah merahasiakannya sebagaimana Ia rahasiakan beberapa hal. Sebagaimana Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, sehingga manusia menyukai semua ketaatan. Merahasiakan dikabulkan doa di antara doa-doa, agar manusia bersungguh-sungguh dalam setiap doanya. Merahasiakan Ismul A'dam di antara nama-namanya, agar manusia mengagungkan semua namanya. Merahasiakan sholatul wusta di antara semua sholat 5 waktu, agar manusia menjaga semua waktu sholat. Merahasiakan diterimanya tobat di antara tobat-tobat,
supaya manusia bersungguh-sungguh dalam setiap tobatnya. Merahasiakan kematian di dalam kehidupan, supaya manusia takut kepada Allah. Demikian pula, merahasiakan Lailatul Qadar di antara malam-malam Ramadan, supaya manusia bersungguh-sungguh beribadah pada semua malam Ramadan. Penjelasan serupa juga bisa ditemui dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, bahwa Lailatul Qadar sengaja Allah rahasiakan agar manusia berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh beribadah pada seluruh malam di bulan Ramadan untuk meraih malam agung itu. Berbeda jika sudah ditentukan malam tanggal sekian, pasti kesungguhan ibadahnya hanya malam itu saja. Dalam penjelasan lain, Syekh An-Nasibasuri dalam tafsirnya Ghororib Al-Quran Waraqib Al-Furqan sebagai berikut, yang artinya, hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar di antara malam-malam bulan Ramadan adalah seperti dirahasiakannya kematian dan hari kiamat, sehingga manusia dengan penuh sukacita menjalankan ibadah, lebih bersungguh-sungguh, tidak lalai dan tidak bermalas-malasan. Setelah mengetahui hikmah besar dirahasiakannya Lailatul Qadar, pertanyaan berikutnya adalah, sudah sejauh manakah kesungguhan ibadah kita selama ini di bulan Ramadan? Mungkinkah kita meraih malam agung itu dengan kualitas ibadah yang biasa-biasa saja selama ini? Mari manfaatkan sisa Ramadan untuk lebih sungguh-sungguh beribadah dan meraih malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan tentang dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.